Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Sahara, mahasiswi psikologi. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar 2 yang berjudul Peran Musik Terhadap Kecintaan Berbahasa Indonesia. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Andes Sumardi, MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, sangat strategis dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Berbagai media kesenian menjadi sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi di dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah kesenian seni musik atau seni suara yang berupa lagu. Bahasa yang digunakan pengarang lagu dalam menciptakan musik adalah bahasa yang tersusun indah ditambah dengan melodi dan irama dalam penyampaiannya. Sehingga dalam lagu terinformasi bahasa selain melalui ungkapan kata-kata, tetapi juga dengan ekspresi yang tercermin dalam alunan melodi tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam makalah ini, yaitu yang pertama, bagaimana peran musik dalam menumbuhkan rasa terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Lalu yang kedua, dalam musik, apa saja faktor yang dapat menumbuhkan rasa terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Dan yang ketiga, jenis musik seperti apa yang dapat menumbuhkan rasa terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Adapun tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mendeskripsikan peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menumbuhkan kecintaan berbahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui jenis musik seperti apa yang dapat menumbuhkan kecintaan berbahasa Indonesia. Selanjutnya, pembahasan masalah. Pengertian musik. Musik merupakan cabang seni yang timbul dari pikiran dan perasaan manusia yang dapat dimengerti dan dipahami berupa nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama lagu dan keharmonisan sebagai suatu ekspresi diri. Dari perspektif filsafat, musik diartikan sebagai bahasa nurani yang menghubungkan pemahaman dan pengertian antar manusia pada sudut-sudut ruang dan waktu, dimanapun kita berada. Oleh karena itu, seorang filsuf Jerman meyakini bahwa musik tidak diragukan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan manusia. Lalu, peran musik. Musik memiliki pengaruh terhadap peningkatan kecerdasan manusia. Salah satu istilah untuk sebuah efek yang bisa dihasilkan sebuah musik yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan intelijensi seseorang. Dengan cara tertentu, otak akan distimulasi untuk belajar segala sesuatu lewat nada-nada musik. Melalui lirik-lirik dari lagu yang kita dengarkan, kita juga dapat mendengarkan bahasa-bahasa dan kalimat-kalimat yang menarik untuk dipelajari. Musik juga diyakini dapat meningkatkan motivasi seseorang. Selanjutnya, faktor yang menumbuhkan rasa terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Di dalam musik, terdapat lirik lagu yang diciptakan oleh pencipta lagu. Lirik lagu merupakan bentuk komunikasi verbal. Penggunaan bahasa yang dipakai dalam lirik lagu sangat berbeda pada pemakaian bahasa sehari-hari. Perbedaan itu dapat dilihat dari kalimat-kalimat yang dibuat dalam lirik tersebut karena mengandung makna tersirat dan makna tersurat yang dapat dipersepsikan oleh halayak sebagai sebuah tanda tanya terhadap maksud dari lirik lagu tersebut. Makna pada kata-kata dalam lirik lagu merupakan pikiran serta perasaan yang diterapkan oleh si pencipta lagu. Lirik lagu adalah sebuah
cerminan dari suatu praktek wacana yang syarat akan arti yang tidak terlihat atau disamarkan secara nyata yang terungkap melalui bahasa yang dipergunakannya. Melalui lirik lagu, seorang pencipta lagu bisa mengungkapkan berbagai macam tema yang ada di masyarakat. Makna tersirat pada lagu-lagu yang didengarkan akan memicu seseorang untuk mencari tahu arti dari kata-kata atau kalimat tersebut yang secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa mereka mempelajari bahasa Indonesia. Dan semakin sering menggunakan bahasa Indonesia sehingga akan muncul rasa kecintaan untuk berbahasa Indonesia. Selanjutnya jenis-jenis musik. Yang pertama adalah musik pop. Bentuk modern dari rock and roll terbentuk tahun 1950-an. Jenis musik ini menjadi genre musik yang paling populer. Lalu yang selanjutnya R&B, singkatan dari Rhythm and Blues, adalah genre yang cukup populer yang berasal dari musik Afrika Amerika pada tahun 1940-an. Selanjutnya musik rock. Musik populer yang berasal dari Amerika Serikat tahun 1950-an. Musik ini mendapat pengaruh dari blues, jazz, klasik, dan lain-lain. Selanjutnya reggae. Berasal dari Jamaika di akhir tahun 1960-an. Terpengaruh oleh jazz Amerika dan R&B, salah satu elemen yang paling mudah dikenali ialah ritme offbeat yang berasal dari gitar atau piano. Selanjutnya blues, berasal dari Afrika Amerika dan muncul pada abad ke-19. Ciri musik blues adalah lirik awalnya yang terdiri dari satu baris yang diulang 4 kali. Selanjutnya adalah country. Berasal dari Amerika Serikat bagian selatan di Atlanta dan Georgia tahun 1920. Ciri khas musik country adalah sebagian besar menggunakan instrumen string. Selanjutnya elektronik. Musik yang sepenuhnya menggunakan teknologi elektronik. Contoh alat musiknya adalah gitar listrik, tel harmonium, dan organ Hammond. Selanjutnya klasik. Jenis musik ini berakar pada tradisi musik barat dan sudah ada sejak abad ke-11. Selanjutnya hip hop. Jenis musik yang terdiri dari musik berirama dan bergaya yang biasanya rap dan vokal ritmis. Vokalis biasanya membaca lirik lagu seperti membaca biasa, namun dengan ritme tertentu. Selanjutnya adalah jazz. Aliran musik yang berasal dari Afrika Amerika di akhir abad ke-19. Dikenal memiliki alunan yang merdu. Selanjutnya dangdut, genre musik andalan di tanah air kita. Bentuk musik ini berpusat dari musik Melayu pada tahun 1940-an. Lalu jenis musik seperti apa yang dapat menumbuhkan rasa kecintaan terhadap berbahasa Indonesia? Yang pertama adalah lagu-lagu yang menimbulkan semangat kebangsaan atau patriotisme, termasuk lagu-lagu atau kelompok musik yang memunculkan rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia, baik yang terdapat di Indonesia maupun di mancanegara. Selanjutnya, jenis musik yang paling sering didengarkan adalah jenis musik pop. Lagu pop ini adalah lagu yang cenderung digemari oleh masyarakat umum dalam kurun waktu tertentu yang hampir bersamaan. Banyak musisi-musisi pop di Indonesia yang menciptakan lirik lagu-lagu mereka menggunakan bahasa Indonesia yang formal serta tidak umum digunakan, namun memiliki makna yang menarik dan penyebutan yang indah. Seperti lagu Nadine Amiza yang berjudul Sorai, Rumpang, Bertaut, dan Taruh. Selain itu, dapat didengarkan juga melalui lagu-lagu Tulus yang lirik-liriknya menggunakan bahasa Indonesia yang formal dan memiliki makna yang indah. Hal ini dapat memberikan efek terhadap kecintaan untuk berbahasa Indonesia bagi orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu Nadine Amiza dan Tulus melalui lirik yang mereka ciptakan. Dan juga dapat memberikan efek bagi pendengarnya untuk mencari tahu mengenai makna dari kata atau kalimat yang digunakan dalam lirik lagu tersebut.
Kesimpulannya yaitu sebagai salah satu pilar pendukung kehidupan bangsa dan negara Indonesia, bahasa Indonesia harus dikuasai oleh seluruh masyarakat pemakai bahasa Indonesia, sehingga bisa memperoleh berbagai kesempatan untuk mempertinggi kualitas kehidupannya. Berbagai media kesenian menjadi sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi di dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah kesenian seni musik atau seni suara yang berupa lagu. Lagu merupakan salah satu karya seni yang diciptakan manusia. Sebuah lirik lagu terdapat maksud tertentu yang hendak diekspresikan oleh pengarang kepada orang lain. Makna tersirat pada lagu-lagu yang didengarkan akan memicu seseorang untuk mencari tahu arti dari kata-kata atau kalimat tersebut. Dari lirik-lirik lagu tersebut dapat memberikan efek bagi pendengarnya untuk mencari tahu mengenai makna dari kata atau kalimat yang digunakan. Setelah mengetahui maknanya, mereka akan mulai tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia melalui lirik-lirik di lagu lain yang sering mereka dengarkan. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, bagi para pembaca yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang kepenulisan agar mendalami pemahaman pada pengkajian referensi. Hal tersebut agar pemakaian referensi dalam setiap tulisan lebih dipertimbangkan baik dari segi kuantitas kemunculannya atau penyesuaian berdasarkan penjelasannya. Lalu yang kedua, bagi para penulis, khususnya penulis lirik lagu, agar tidak hanya mempertimbangkan tulisan dari keindahan kata-katanya saja. Karena lirik lagu yang indah atau bermakna puitis tidak akan sempurna kalau pendengar atau pembaca tidak dapat menginferensikan makna lirik lagu tersebut. Lalu yang ketiga, bagi penulis makalah, carilah referensi sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya agar informasi yang diberikan dalam makalah dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.